Hello my student, good morning. Oke, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita di hari Selasa ya. Hari Selasa pada tanggal berapa ya hari Selasa? 21, 22 ya, tanggal 22. Nah, kita masuk ke tema yang ketujuh, subtema yang kedua, pembelajaran yang ketiga ya. Term 7, subtem 2 learning 3. Oke, anak-anak, jadi anak-anak boleh siapkan buku paketnya. Buku paket ini ya, tema yang ketujuh di halaman pembelajaran yang ketiga. Halaman 64 ya, 64 ya. Oke, nah kita buka dengan berdoa dulu. Mari kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive to trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, what without, and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, di pembelajaran yang ketiga, itu judulnya adalah pergi ke kebun binatang ya. Kita baca dulu sama-sama ya. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Nah, ada gajah, ada rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Nah, hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet. Nah, namun petugas pun melarangnya. Nah, petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang ya. Nah, perhatikan kembali teks dan gambar sebelumnya. Dapatkah kamu menemukan ungkapan pemberitahuan pada gambar dan teks tersebut? Jika iya, coba sebutkan. Nah, ada ungkapan pemberitahuan pada gambar adalah, pada gambar tadi ya, buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang memberi makanan sembarangan. Oke, ungkapan pemberitahuan pada teks adalah tidak menyentuh tubuh hewan atau tidak boleh menyentuh tubuh hewan. Yang berikutnya, tidak mendekat ke kandang hewan. Nah, jika kamu melihat tulisan tersebut, yang akan kamu lakukan adalah, nah contohnya anak-anak ini adalah papan pengumuman pemberitahuan ya, akan mematuhi aturan dengan tidak memberi makan hewan ya. Petugas kebun binatang melarangmu untuk mendekati kandang hewan. Yang akan kamu katakan adalah apa? Baik Pak, saya tidak akan mendekati kandang hewan ya. Oke, berikutnya. Hai Siti, kamu sedang apa? Hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku. Nah, ini percakapan Siti dan Udin. Mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan? Jawab Siti, karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Kata petugas kebun binatang, tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewan. Wah, kata Udin ya. Wah, kamu hebat Siti. Kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya Siti. Kata Siti, sama-sama Udin. Ya. Oke, aturan merawat kelinci. Kita baca sama-sama anak-anak. Pertama, tidak boleh memberi makanan sembarangan. Yang kedua, kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat ya. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin anak-anak ya. Oke, nah berikutnya di slide berikutnya ada gambar kebun binatang ya. Nah, petugas kebun binatang membuat banyak sekali papan-papan pemberitahuan ya. Papan pemberitahuan ditulis dengan baik dan jelas. Papan pemberitahuan dipasang di tempat yang diperlukan. Nah, jadi pada saat anak-anak pergi ke kebun binatang harus memperhatikan info-info pengumuman di papan pengumuman ya. Papan pemberitahuan membantu pengunjung untuk memahami peraturan dan lokasi. Nah, Benny berjalan menuju kandang harimau.
Benny berjalan sesuai arah yang ditunjukkan pada papan petunjuk ya. Setelah sampai, Benny melihat kandang harimau berseberangan dengan kandang beruang. Nah, kemudian Benny menghitung jumlah hewan di kandang. Benny juga membandingkan banyaknya hewan tersebut ya. Nah, ini dia kandangnya. Kandang-kandang beruang dan harimau. Oke, sekarang kita lihat ya, ini anak-anak hubungannya ke materi matematika ya. Ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, dan 40 ekor burung. Hewan yang paling banyak adalah burung, dan hewan yang paling sedikit adalah harimau. Nah, banyaknya beruang lebih banyak dari harimau, tetapi lebih sedikit dari burung. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung, beruang, dan harimau. Nah, urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau, beruang, dan burung. Oke, sekarang number one, nomor 1. Anak-anak lihat di sini ya, ini ada gambar hewan. 35 ekor ulat warna hijau, 15 ekor kupu-kupu warna-warni ya, dan 45 ekor ikan berwarna orange. Ya. Oke, sekarang ada 35 ekor ulat, 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Hewan yang paling banyak adalah ikan. Dilihat dari angkanya, anak-anak lihat di sini. Ikan jumlahnya ada 45 ekor, jadi dia paling banyak ya. Hewan yang paling sedikit adalah kupu-kupu. Ada berapa kupu-kupunya? Ada 15 ya. Ikan lebih banyak dari ulat dan kupu-kupu lebih sedikit dari ulat ya. Oke. Ibu guru lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Number 2 atau nomor 2. Ada 34 ekor ayam, 50 ekor bebek, dan 6 ekor jerapah ya. Nah, sekarang ada 34 ekor ayam, 50 ekor bebek, dan 6 ekor jerapah. Hewan yang paling banyak adalah, kita lihat anak-anak, hewan yang paling banyak angkanya 50, berarti hewannya adalah bebek. Hewan yang paling sedikit adalah, kita lihat angka yang paling sedikit adalah 6 ekor jerapah. Maka jawabannya adalah hewan jerapah. Bebek lebih banyak dari ayam dan jerapah lebih sedikit dari ayam ya. Oke, sekarang kita urutkan hewan dari yang paling banyak adalah hewan bebek, ayam, dan jerapah. Dan urutan hewan dari yang paling sedikit adalah jerapah, ayam, dan bebek. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut nomor 3. Di sini ada 15 ekor monyet, 53 ekor kura-kura, dan 16 ekor ular ya. Sekarang kita urutkan anak-anak, hewan dari yang paling banyak ya adalah kura-kura, ular, dan monyet. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah monyet, ular, dan kura-kura ya. Nah, sekarang ibu guru tampilkan berbagai angka-angka ya, tapi ini angka-angkanya acak, tidak berurutan. Bilangan yang paling banyak adalah 91 atau bilangan yang paling besar ya. Bilangan yang paling sedikit adalah 64 atau bilangan yang paling kecil ya. Nah, sekarang urutan bilangan dari yang paling banyak adalah 91, 88, dan 85. Urutan bilangan dari yang paling sedikit atau paling kecil adalah 64, 67, dan 70 ya. Oke anak-anak, jadi materinya sampai situ ya. Hari Selasa pembelajaran yang ketiga ya. Nah, jadi di hari ini ibu guru berikan tugas anak-anak buat di buku latihan tematik ya. Ini nomor 1. Nah, ini anak-anak kerjakan di buku latihan tematik ya. Oke, tadi sudah ibu bahas, bahkan ibu guru sudah berikan jawabannya, tinggal anak-anak menyalin saja ini ya. Tulis di buku latihan tematik ya. Nah, sekarang nomor 2 ini 34 ekor ayam, 50 ekor bebek, dan 6 ekor jerapah. Nah, ini jawabannya ya. Nanti anak-anak tulis saja di buku latihan tematik, kirim di classroom ya. Urutan hewan dari yang paling banyak ini dibuat juga ya. Sekarang nomor 3. Nah, ini nomor 3. 15 ekor monyet, 53 ekor kura-kura, dan 16 ekor ular. Ini urutan hewan yang paling banyak dan hewan yang paling sedikit ya. Oke, sampai di situ saja. Jadi anak-anak tugasnya adalah nomor 1,
Ini tadi nomor 1 ya, nomor 2 yang ini, dan nomor 3 ya. Nah, sampai sini. Oke, sudah paham ya? Nanti anak-anak bisa ulangi lagi video pembelajaran Ibu Guru ya. Oke, sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, what without, and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini ya. Simak pembelajaran selanjutnya. Thank you so much my student. Oke, sampai ketemu besok ya. See you tomorrow. Keep you spirit ya. Keep you healthy. Tetap semangat dan jaga kesehatan. See you again. Bye.